Halo Sobat Fisika, tahukah kalian bahwa suatu cahaya dapat dimanfaatkan untuk mengukur diameter suatu serat? Menarik bukan? Kali ini saya, Amelia Putri Devani, NIM 160220016 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rina Tresnasi dengan NIM 155521026. Perkenalkan, aku Hafiz Akbar Gusfiawan dengan NIM 155211002. Perkenalkan, nama saya Chance Paul Samuel Anggaran Tobing dengan NIM 160222010. Halo, saya Rahmawati Putri, NIM 150210068. Perkenalkan, saya Fadila Asna dengan NIM 155210049. Baik, perkenalkan, nama saya Mikael Jufris Pauter, NIM 155210052. Akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana suatu cahaya dapat dimanfaatkan untuk mengukur suatu serat. So, simak sampai akhir ya. Selamat belajar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur dari setup alat dan juga alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam melaksanakan RBL Fisika Dasar 2A. Seperti yang dapat dilihat di sini, kita akan memerlukan dua penjepit sebagai tempat penjepitan dari serat, dan juga ada laser yang di laser tersebut tertera lambda yang menyatakan panjang gelombang dari sinar laser tersebut. Kemudian kita akan memerlukan dua buah gelang karet untuk dapat menahan tombol button dari lasernya agar tetap menyala. Kemudian kita akan membutuhkan satu lagi tempat untuk menyanggah si laser tersebut. Untuk prosedur pembuatan setup alatnya, kita akan menggunakan gelang karet sebagai penahan dari tombol on dan off dari laser yang akan kita gunakan. Kita akan melingkari si kerat gelangnya tersebut, dan di bagian luar dari lasernya agar dapat menahan tombol on dan off dari laser yang kita gunakan. Nah, kemudian setelah laser menyala, kita akan tempatkan laser di atas penyangga laser tersebut, dan kita akan menyusun penjepit agar dapat menyesuaikan tinggi dan juga bentuk dari pendifraksian cahaya laser yang dapat kita lihat di layar dinding. Nah, seperti yang saya lakukan di sini, ini saya telah membuat setup alatnya sehingga sinar laser dapat terdifraksi oleh serat pensil tersebut. Tampak yang akan kita lihat pada dinding akan saya tunjukkan. Maka tampak pada dinding akan seperti ini, dan pendifraksian alat akan seperti ini. Pendifraksian sinar laser yang dipancarkan oleh laser akan terdifraksi oleh serat yang ditahan oleh penjepit, dan juga akan terdapat difraksi di layar dinding yang tertera seperti ini. Nah, ini adalah bukti pendifraksian yang telah kami lakukan di dalam kertas milimeter block, sehingga kita dapat mengukur jarak antara terang pertama dan terang kedua, sehingga kita dapat menentukan diameter dari serat yang menjadi pendifraksi cahaya laser tersebut. Itu akan kita lakukan berulang kali di milimeter block. Jadi untuk pengambilan datanya itu adalah jarak antara terang pertama dengan terang kedua. Kemudian setelah Baiklah, itu kita akan untuk perhitungan dalam pada RBL Fisika Dasar 2A, kita akan terlebih dahulu mengambil data yang telah kita variasikan, yang dimana hal yang kita variasikan pada percobaan ini adalah jarak dari sumber difraksi terhadap tembok, yang dimana tembok yang kita gunakan di sini kita lapisi dengan milimeter block agar kita dapat mengetahui jarak dari terang pusat dengan terang pertama. Kemudian saat kita melaksanakan pemvariasian jarak tersebut, kita juga akan mendapatkan tabel diameter dari serat hasil percobaan, yang dimana pada tiap masing-masing jarak sumber difraksi dengan dinding yang berbeda, maka diameter yang kita peroleh juga akan berbeda. Untuk mencari diameter serat hasil percobaan, kita akan menggunakan rumus tan theta sama dengan D besar per Y, di mana D adalah jarak layar dengan sumber difraksi dan Y adalah jarak terang pusat dengan terang pertama.
Kemudian kita juga akan menggunakan rumus kedua, yakni sin theta sama dengan lambda per d kecil, di mana d kecil adalah diameter serat dan lambda adalah panjang gelombang laser. Kemudian, dengan melaksanakan pendekatan sin theta mendekati tan theta, maka akan dapat kita rumuskan bahwa diameter dari serat sama dengan lambda dikali jarak layar dengan sumber difraksi dibagi dengan jarak terang pusat dengan terang pertama. Sehingga kita akan menemukan diameter dari hasil percobaan dengan variasi yang kita temukan pada masing-masing perbedaan jarak dari sumber difraksi terhadap layar. Perkenalkan, nama saya Suyus Muhammad Taufan Zulfikar Adriana dengan NIM 120-21058. Di sini saya akan menjelaskan bagian analisis dan kesimpulan. Jadi, dari hasil percobaan dan pengukuran mikroskop, terdapat perbedaan hasil perhitungan dengan ukuran sebenarnya. Dalam percobaan, terdapat 4 serat alami, yaitu jagung, pelepah pisang, pinus, dan kayu. Berdasarkan perhitungan menggunakan mikroskop, didapatkan diameter sebagai berikut. Untuk jagung memiliki serat 0,475 mm. Lalu untuk pelepah pisang memiliki diameter 0,346 mm. Dan untuk pinus 0,527 mm. Dan untuk kayu 1,19 mm. 0,19 mm. Lalu sedangkan berdasarkan perhitungan terhadap percobaan yang kami lakukan, menghasilkan data sebagai jagung memiliki 0,6674 mm, untuk pelepah pisang 0,5664 mm, dan untuk pinus memiliki 0,8427 mm, dan untuk kayu 1,04 mm. Dan dapat dilihat dari di atas terdapat ketidaksesuaian data antara pengukuran mikroskop dengan percobaan. Lalu di sini ada jagung memiliki error 40,5%, lalu pelepah pisang memiliki error 63,6%, lalu pinus memiliki error 59,9%, dan kayu memiliki error 2,9%. Dapat dilihat berdasarkan besar nilai error tersebut, kami menentukan beberapa faktor yang mempengaruhi hasil data yang ada, yaitu kurangnya presisi dalam mengatur skala dan menarik garis pada aplikasi image. Lalu diameter pada serat tidak konstan sehingga memungkinkan peletakan diameter yang diukur pada difraksi dan mikroskop berbeda. Selain itu, terdapat ketidakpresisian dalam menandai titik terang pusat, terang ke-1, kedua, dan seterusnya, serta kurang presisi dalam menghitung jarak ke terang pusat dan ketelitian milimeter blok hanya 1 mm. Lalu untuk kesimpulan dari percobaan yang di atas adalah kami mendapatkan data yang kurang presisi antara satu sama lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor ketelitian, kurang presisi dalam pengukuran, dan pemilihan serat. Segitu saja. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.